Shalom buat kita semuanya. Shalom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Kristi Purba. Saya dari Prodi Pendidikan Penyuluh Agama. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Remaja Kristen yang Berkualitas. Nah, apa itu remaja? Remaja adalah masa peralihan anak-anak menuju dewasa. Masa remaja terjadi dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna, baik secara fisik, biologis, mental, dan emosional, serta psikososial. Semuanya ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Nah, apakah ada perbedaan remaja biasa dan remaja Kristen? Perbedaan antara remaja biasa dan remaja Kristen dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu dalam keyakinan dan orientasi hidup. Remaja biasa mungkin memiliki berbagai keyakinan atau tidak memiliki keyakinan agama tertentu. Mereka mungkin mengikuti nilai-nilai sosial atau budaya yang berlaku dalam lingkungan mereka. Sedangkan remaja Kristen memiliki keyakinan dalam ajaran-ajaran agama Kristen dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup mereka. Mereka berorientasi pada hidup sesuai dengan prinsip-prinsip agama Kristen dan menempatkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup mereka. Yang kedua, dalam sumber panduan dan nilai. Remaja biasa mungkin mengandalkan berbagai sumber panduan seperti teman sebaya, media sosial, atau budaya populer dalam menentukan nilai-nilai dan perilaku mereka. Sedangkan remaja Kristen memiliki Alkitab sebagai sumber panduan untuk nilai-nilai dan prinsip hidup mereka. Mereka mencari arahan dari ajaran-ajaran Yesus Kristus dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Alkitab. Yang ketiga, tujuan hidup dan prioritas. Remaja biasa mungkin cenderung mengutamakan pencapaian pribadi, kepuasan pribadi, popularitas, atau kesenangan materi sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Sedangkan remaja Kristen memiliki tujuan hidup yang didasarkan pada mengasihi dan melayani Tuhan serta sesama manusia. Mereka mungkin mengutamakan nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, pelayanan, dan mencari kehendak Allah dalam hidup mereka. Pengenalan remaja Kristen yang berkualitas. Pada poin pertama, remaja Kristen yang berkualitas adalah mereka yang memiliki karakter dan iman yang kuat. Mereka memahami nilai-nilai kekristenan dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mereka juga memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif dan mampu memilih teman yang baik untuk bergaul. Selanjutnya, remaja Kristen yang berkualitas adalah remaja yang memiliki keimanan yang kuat dan konsisten dalam menjalankan ajaran agama. Mereka juga memiliki integritas yang tinggi dalam bertindak dan berbicara, serta mampu menjadi teladan bagi orang lain. Selain itu, remaja Kristen berkualitas juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dan melayani sesama. Mereka aktif dalam kegiatan gereja dan sosial, serta selalu siap membantu orang lain tanpa pamrih. Karakteristik remaja Kristen yang berkualitas. Remaja Kristen yang berkualitas memperhatikan kasih dan pengampunan dalam hubungan mereka dengan orang lain. Mereka memperlakukan orang lain dengan belas kasihan, memaafkan kesalahan, dan berupaya hidup dalam persaudaraan dan harmoni. Remaja Kristen yang berkualitas memiliki hasrat untuk belajar dan mengembangkan kecerdasan mereka, baik dalam pengetahuan dunia maupun pengetahuan agama mereka. Mereka menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mengenal dan melayani Tuhan lebih baik. Remaja Kristen yang berkualitas memiliki komitmen yang kuat terhadap iman mereka. Remaja Kristen yang berkualitas hidup dengan integritas, menjaga keselarasan antara kepercayaan mereka dan tindakan mereka sehari-hari. Mereka berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh agama Kristen dalam setiap aspek kehidupan mereka. Remaja Kristen yang berkualitas berusaha hidup dengan hikmat dan pertimbangan. Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tetapi mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri, orang lain, dan hubungan mereka dengan Tuhan.
Remaja Kristen yang berkualitas berpartisipasi aktif dalam pelayanan gereja. Mereka menggunakan bakat dan keterampilan mereka untuk melayani orang lain dan memberi dampak positif dalam komunitas di sekitar mereka. Remaja Kristen yang berkualitas memiliki ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Remaja Kristen yang berkualitas mencari kebenaran dalam ajaran-ajaran agama Kristen dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran itu. Remaja Kristen yang berkualitas mampu membina hubungan yang baik dengan sesama Kristen dan juga orang lain dari latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki rasa persaudaraan yang kuat dan mampu bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Remaja Kristen yang berkualitas memiliki sikap rendah hati. Pentingnya iman dalam kehidupan remaja Kristen. Iman yang kuat merupakan fondasi utama bagi remaja Kristen yang berkualitas. Iman memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan dan ketenangan. Mereka juga mampu menemukan makna dalam hidup dan memberikan arti pada segala sesuatu yang terjadi. Selain itu, iman juga memungkinkan remaja Kristen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengembangkan hubungan yang erat dengannya. Hal ini akan membawa berkat dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Mengatasi tantangan dalam kehidupan remaja Kristen. Kehidupan remaja selalu dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan yang menggoda. Namun, remaja Kristen yang berkualitas mampu mengatasi tantangan tersebut dengan iman dan karakter yang kuat. Mereka mampu menghindari lingkungan negatif dan memilih teman yang baik untuk bergaul. Mereka juga mampu mengendalikan diri dan mengambil keputusan yang bijaksana. Selain itu, remaja Kristen yang berkualitas juga memiliki dukungan dari keluarga dan gereja yang memperkuat iman dan karakter mereka. Nah, peran keluarga dalam membentuk remaja Kristen yang berkualitas. Keluarga memainkan peran penting dalam membentuk remaja Kristen yang berkualitas. Keluarga harus memberikan teladan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan karakter dan iman yang kuat pada anak-anak mereka. Keluarga juga harus memberikan pendidikan yang baik dan mengajarkan nilai-nilai kekristenan secara konsisten. Selain itu, keluarga juga harus menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi anak-anak mereka. Adapun ayat Alkitab atau ayat pendukung, saya ambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa saya memilih ayat ini? Karena ini juga sangat penting bagi remaja Kristen yang berkualitas. Ayat ini mengajarkan bahwa segala sesuatu dapat dilakukan oleh mereka yang percaya kepada Kristus yang memberikan kekuatan. Dengan keyakinan ini, remaja Kristen dapat menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh semangat dan optimisme. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tadi adalah bahwa remaja adalah individu yang memiliki hubungan yang kokoh dengan Tuhan, hidup dengan integritas moral yang tinggi, aktif dalam pelayanan dan pengabdian, serta terus bertumbuh dalam iman dan hubungan dengan Tuhan. Dan adapun tujuan dari materi yang saya sampaikan yaitu untuk menginspirasi para remaja agar memiliki cita-cita yang tinggi dan berusaha untuk menjadi individu yang berkualitas, membangun karakter yang kuat, mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab, memperkuat iman dan hubungan dengan Tuhan, dan membantu remaja menghadapi tantangan. Baik, demikianlah pemaparan dari materi saya. Jika ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya, Bu. Jadi di sini saya akan mempertanyakan sesuatu hal, yaitu apa yang bisa dilakukan oleh remaja Kristen berkualitas untuk memberikan dampak positif dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih buat pertanyaan saudara. Di sini saya akan langsung menjawab. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh remaja Kristen untuk memberikan dampak positif dalam masyarakat? Remaja Kristen yang berkualitas dapat terlibat dalam kegiatan pelayanan sosial, membangun hubungan dan saling peduli antar sesama, dan menjadi teladan melalui perilaku dan sikap yang baik ditujukan kepada masyarakatnya. Apakah
saudara dapat menerima jawaban yang saya sampaikan? Baik, terima kasih. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Tidak, Kak. Oke, jika tidak ada lagi, demikianlah hasil pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.